...45 hari kematian Brigadir Yosua, untayan benang kusut yang menjadi misteri pembunuhan pun pelan-pelan terurai. Autopsi ulang Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan. Merekat diingatan, kesedihan berat menusuk keluarga Brigadir Yosua begitu peti jenazah diterima keluarga tanpa boleh dibuka. Keluarga kemudian menemukan kejanggalan demi kejanggalan, adanya sejumlah luka pada tubuh Brigadir Yosua yang diduga bukan sebatas luka tembak. Adanya sayatan dan lebam membuat pihak keluarga yakin Brigadir Yosua juga mendapat penganiayaan. Keluarga mendesak diadakannya autopsi ulang. Pada 27 Juli 2022, autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pun digelar di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Jambi. Tim forensik gabungan yang melakukan autopsi berasal dari RSCM, Universitas Andalas, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Universitas Udayana. Usai otopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan dengan upacara kedinasan. Sebelumnya, proses pemakaman Brigadir Yosua tidak dilakukan upacara kedinasan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Proses penyidikan Polri pun membuahkan hasil manis dengan telah ditetapkannya 5 orang tersangka termasuk 2 aktor utama, yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kini, hasil otopsi ulang Brigadir Yosua yang dinanti oleh keluarga dan banyak pihak telah rampung. Hasilnya tidak ditemukan luka lain selain luka tembak. Pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Tim forensik juga mengungkapkan dari semua luka pada Brigadir Yosua terdapat 2 luka fatal. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang diduga dirancang oleh mantan atasannya Irjen Ferdy Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati terus memantik keingintahuan publik. Itulah yang menjadi tema utama kita di News Prime. Selain informasi terkait operasi tangkap tangan Rektor Universitas Lampung dalam dugaan penerimaan suap mahasiswa baru dan lainnya, saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat terkait kasus dugaan pembunuhan berencana diumumkan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Tim independen memastikan hanya terdapat luka tembak dan tidak ada bekas luka penganiayaan di tubuh Yosua. Saya melakukan tugas. Saya tulis dalam. Tim dokter forensik gabungan menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ke Barreskrim Polri. Tim independen yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan forensik dengan sebaik-baiknya. Selain menegaskan bahwa tim bekerja tanpa tekanan pihak manapun. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa,
serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian. Tim forensik independen memastikan tidak ada organ tubuh jenazah Yosua Huta Barat yang hilang. Selain itu, dari hasil otopsi ulang juga tidak ada tanda kekerasan selain senjata api seperti informasi yang disampaikan pihak keluarga. Luka fatal akibat senjata api pada tubuh korban ditemukan di kepala dan dada. Luka yang ada di jari tangan Joshua diakibatkan dari lintasan anak peluru yang ditembakkan ke arah tubuh Brigadir J. Sementara tim forensik kesulitan memastikan jarak tembak terhadap korban karena ciri-ciri luka pastinya sudah dibersihkan saat otopsi yang pertama. Hasil otopsi kedua juga memperlihatkan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. 1 peluru yang bersarang di tubuh Joshua terletak dekat tulang belakang. Autopsi ulang jasad Brigadir Yosua Huta Barat dilakukan pada 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Autopsi ini melibatkan dokter forensik dari RSCM, Universitas Andalas, RSPAD, dan Universitas Udayana. Setelah keluarga menemukan kejanggalan luka di jenazah Brigadir J, keluarga pun meminta otopsi ulang dilakukan. Otopsi kedua dilakukan untuk memastikan kejanggalan luka di tubuh Brigadir J. Autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir Joshua dilakukan oleh tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri, Jakarta Timur, 9 Juli 2022. Hasil otopsi pertama menunjukkan ada 2 tembakan yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua. Namun pihak keluarga curiga karena menemukan sejumlah luka di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga diantaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. Sementara versi kepolisian berbeda, 5 peluru bersarang. Peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan dihitung 2 kali dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Ini adalah janggut dagu, ya. Jangan naik ya, Diperhatikan ya. Ini leher. Leher ini ada robek ke sini. Kita tidak tahu robekan apa ini dan dijahit ya. Tetapi ini ada melingkar dari sini ke sini. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Ada lingkaran jelat di lehernya ini. Atas perbedaan itu, keluarga Brigadir Joshua meminta dilakukannya otopsi ulang. Otopsi ulang pun dilakukan pada 27 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi, dan hasilnya diumumkan di Bareskrim Polri pada hari ini. Dari hasil otopsi ulang ini, tim forensik memastikan tidak ada luka selain luka tembak. Hasil otopsi kedua juga memperlihatkan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. 1 peluru yang bersarang di tubuh Joshua terletak di dekat tulang belakang, sementara luka fatal akibat senjata api pada tubuh korban ditemukan di kepala dan dada. Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Pak Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam, Pak Nelson. Malam Abraham. Iya Pak Nelson, saya langsung ke pertanyaan. Nampaknya apa yang digembar-gemborkan oleh kuasa hukum berbeda dengan hasil otopsi ulang yang menyatakan bahwa tidak ada unsur penyiksaan, yang ada hanya luka tembak. Komentarnya. Terima kasih. News pemirsa dimanapun berada, Saudara Farham. Kami senang sekali dari tanggal 27 Juli sampai hari ini terbit sudah hasil otopsi dari tim
otopsi di bawah pimpinan Dr. Ade. Oleh karenanya, mari kita lihat tadi secara seksama maupun rilis-rilis lainnya, dan juga hasil yang jauh-jauh hari sudah kami sampaikan, baik di media ataupun di tempat-tempat yang sudah kami recheck. Oleh karenanya, dari hasil otopsi terakhir di Sungai Bahar dan dilengkapi hari ini, terdapat beberapa perbedaan tentunya. Bapak Dr. Ade, Ketua Umum, sudah mengumumkan sebahagian, kita sebut saja 50%, 50% yang dari kami. Ada beberapa perbedaan. Di sana hanya penajaman tentang kepala, dada, dan tertentu saja. Dan tidak ada luka-luka penganiayaan. Sebentar, sebelum lebih jauh lagi Pak Nelson, artinya Ya. Anda ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Dr. Ade adalah penyampaian yang tidak utuh gitu, tidak keseluruhan. Ya, ini udah ya, saya jawab. Beliau menyampaikan bahwa secara utuh itu berkas hitam putih yang mereka sudah hasil otopsi murni dikasih kepada pihak Bareskrim. Nah, tadi cukup kita dengar bersama bahwa secara integral dalam artian ini bisa jadi plus minus, itu kita dengar, dan hal-hal tertentu saja tanpa rincian. Kenapa? Mungkin keterbatasan maupun kemampuan untuk memberikan hasil otopsi itu sebagai perintah undang-undang. Karena yang berhak memberikannya Nampaknya tidak demikian Pak Nelson. Tidak demikian, Ya. tegas kok disampaikan bahwa tidak ada luka selain luka peluru ataupun luka tembakan begitu. Tembakan, ya. Nah, nampaknya di situ clear ya, karena begini, yang kami dengar sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, dan ini juga kita ketahui bersama, ada perwakilan keluarga dari unsur yang berlatar belakang kesehatan ataupun medis yang juga ikut dalam otopsi ulang itu. Ada catatan tangan yang nampaknya itu sudah dinotariskan begitu oleh pihak kuasa hukum. Kami dengar di sana ada temuan-temuan yang mendekati unsur penyiksaan. Betulkah demikian? Bisa dijelaskan kepada kami? Ya, dari hasil bukan tulisan tangan. Tulisan tangan kami ketik rapi dan kita serahkan menjadi akta yang sudah dinotariskan. Nah, ini dia. Dari kami kan sepihak. Dari Pak Dr. Ade menyampaikan kan lisan tadi. Bukan dia baca di depan media halaman per halaman, unit-unit tubuh, badan, kepala, otak, tubuh, kaki, sampai isi perut. Kan nggak ada tadi. Jadi saya katakan 50-50% dulu. Kenapa? Karena yang berhak mengumumkan itu secara utuh adalah pengadilan. Bukan trial by the media, trial by the TV, tetapi trial by the court. Ini kita sama-sama menjaga eksistensi kerahasiaan negara, kerahasiaan tugas yang masing-masing megang itu. Kalau kami gamblang, nggak ada yang disembunyikan. Contoh, di kaki itu ada luka sayatan loh. Di bawah ketek ini biram itu. Di sini ada sodetan. Dari mana luka proyektil dan lain-lainnya? Artinya ini tidak begini lagi. Artinya sampai di sana pihak kuasa hukum mempertanyakan apa yang disampaikan oleh dokter forensik sore tadi ya? Kami akan mempertanyakannya tertulis, kan belum diumumkan, baru hari ini. Kami akan besok memulainya dan akan menyerahkannya. Dan tentunya ini akan terbukti di pengadilan, bukan di depan publik. Jadi kita bersabar. Kami kalau melihat itu kan menahan diri. Ketika ini media news menanya, kami berikan gambaran tidak seutuhnya. Itu dia. Jadi ada suatu perbandingan terbalik, apa yang dari kawan sebelah sana, apa yang dari kami. Kita akan cross check. Nah, itu juga pertanyaan publik sebetulnya, karena kecurigaan maupun keraguan-keraguan itu juga muncul. Dan kita juga mendengar itu begitu. Makanya kita mengkonfirmasi versi kuasa hukum yang sudah lebih dulu mengirimkan ataupun ada utusan dari pihak keluarga yang berlatar belakang medis yang juga ikut dalam otopsi ulang itu begitu. Dan ada dugaan unsur penganiayaan yang berkali-kali disampaikan oleh kuasa hukum di sana. Tapi kan ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh otopsi ulang kedua tadi oleh versi Dr. Ade yang katanya tidak ada unsur penganiayaan, yang ada cuman luka tembak. Itu saja yang kita tangkap dan ingin kita konfirmasi kepada Anda, Pak Nelson. Baik.
Otopsi pertama tidak pernah kita akui, catatkan itu. Otopsi kedua, ini dia. Dan tidak ada otopsi ketiga, nggak ada lagi itu. Tambah-tambah kerjaan aja itu. Pada waktunya akan kami hadirkan 2 saksi kami, tim medis tadi. 2 cukup saksi itu, tulisan mereka, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicatat. Apa yang kita dapat dari otopsi. Kalau sampai pada tanggal 27 Juli di Jambi, sama. Tetapi begitu sampai di Jakarta di rumah sakit yang ditentukan dengan alat medis apa tadi namanya mikroskopik dan lain sebagainya gitu ya. Mikroskopik, kita kan nggak ada di sana. Baiklah, itu yang nanti akan kita kawal bersama. Kita akan lihat dan ikuti terus jalan prosesnya, utamanya dalam pemeriksaan nanti di pengadilan, yang semoga saja itu bisa dibuka secara transparan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu Anda, Pak Nelson. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Mahfud MD banjir interupsi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Kami hadirkan informasi saat lagi untuk Anda.